Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Kita bersyukur kembali pagi hari ini Tuhan memberi kita kesempatan kita bisa belajar firman Tuhan bersama-sama melalui program Roti Gembala. Pagi hari ini saya akan membawakan renungan firman Tuhan dengan judul Berdoa untuk Orang Lain. Kalau kemarin di ibadah raya, saya datang ibadah raya 1 pagi, Ibu Gembala sudah sampaikan bahwa kita harus saling mendoakan. Saya akan bacakan ayatnya lagi di dalam Yakobus 5 ayat 16 terjemahan baru. Karena itu, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Ayat ini kemarin dibacakan dan kita sudah renungkan bersama-sama, sudah dikupas. Tuhan mau kita saling mendoakan. Artinya kalau saling mendoakan itu yang satu mendoakan yang lain. Jadi doanya bukan tentang aku, tapi juga tentang orang lain. Tuhan mau ketika saudara berdoa setiap hari, ya tentunya kita berdoa setiap hari. Jangan doa itu hanya untuk kepentingan kita saja. Untukku, untuk pasanganku, anak-anakku, keluargaku, usahaku, pekerjaanku, dan lain-lain. Tapi yang Tuhan mau, kita berdoa juga untuk orang lain. Nah, orang lain ini siapa? Kita baca ayat selanjutnya di dalam Matius 5 ayat 43 terjemahan baru. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Ayat ini mengatakan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Menganiaya ini secara umum, ya, kalau saya boleh artikan, itu berarti orang yang merugikan kita, orang yang memfitnah kita, orang yang menipu kita, orang yang menghina merendahkan kita, orang yang membenci kita, orang yang tidak mendatangkan kebaikan bagi kita. Tapi justru Tuhan mau kita mengasihi mereka dan kita berdoa bagi mereka. Ini sesuatu yang kalau disampaikan seperti saya ngomong seperti ini Bapak Ibu Saudara, gampang. Tapi ketika disuruh praktek, ketika kita benar-benar disuruh untuk berdoa bagi mereka yang mengecewakan kita, sulit, sangat sulit. Kalau bukan karena Tuhan yang memberi kita kemampuan, nggak akan bisa. Kita cenderung akan membalas, kita cenderung akan memperlakukan hal yang sama. Tapi karena Tuhan yang memberi kekuatan, maka pasti kita bisa, tapi sulit. Tidak bisa dipungkiri, itu sangat sulit. Jadi kalau hari ini kita bahas, kita harus mendoakan orang lain, berdoa untuk orang lain. Siapa orang lain itu? Bukan hanya saudara-saudara kita, keluarga besar kita, orang-orang yang kita kenal. Bukan hanya mereka, tapi juga orang-orang yang menganiaya kita, orang-orang yang merugikan kita. Itu Tuhan mau kita mendoakan mereka. Meskipun sulit, tapi karena ini firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara, cocok nggak cocok kata Bapak Ibu Gembala, maka kita harus taat, kita harus nurut, kita harus lakukan. Kita baca ayat selanjutnya di dalam Ayub 42 ayat 10 terjemahan baru. Ini kisah ketika Ayub mengalami pencobaan, kondisinya begitu buruk dan Tuhan memulihkan Ayub. Nah, ayat ini menjelaskan kapan Tuhan memulihkan Ayub. Ayub 42 ayat 10 terjemahan baru. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya, dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Bapak Ibu Saudara, Ayub dipulihkan setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Ayub dipulihkan setelah ia mendoakan sahabat-sahabatnya, setelah ia mendoakan orang lain. Jadi dampak dari kita mendoakan orang lain itu, selain kita membawa nama orang ini di hadapan Tuhan untuk Tuhan bekerja bagi mereka mendatangkan kebaikan, tapi bagi kita sendiri seperti Ayub ini,
Tuhan memulihkan Ayub setelah Ayub mendoakan sahabat-sahabatnya. Maka kita pun Tuhan akan pulihkan kita setelah kita mendoakan orang lain. Saya tak tahu hari ini Bapak Ibu Saudara sedang mengalami apa. Mungkin ada saudara yang menantikan pertolongan Tuhan, menantikan pemulihan dari Tuhan, entah itu dari dalam hal kesehatan, mungkin keuangan, pekerjaan, usaha, keluarga, atau apapun. Saudara sudah berdoa dan menunggu pertolongan Tuhan untuk memulihkan saudara. Pagi hari ini Tuhan mengingatkan pada kita semua, termasuk saya, Tuhan bisa memulihkan kita, tapi terkadang Tuhan mau memulihkan kita. Tuhan menunggu supaya kita mau mendoakan orang lain terlebih dahulu. Setelah kita mendoakan orang lain, bisa jadi setelah itu Tuhan memulihkan keadaan kita seperti Ayub. Bapak Ibu Saudara, kalau Ayub mengalami ini, Ayub dipulihkan, maka kita pun juga bisa mengalami hal seperti ini, karena Tuhan yang kita sembah sama dengan Tuhan yang disembah oleh Ayub. Kembali ke Yakobus 5 ayat 16 tadi. Di situ dikatakan, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Tapi kalau Yakobus 5 ayat 16 ini kita baca dalam Amplified Bible, maka di situ bukan sekedar sembuh, tapi ada dua kata, yaitu healed and restored. Healed artinya disembuhkan, sama seperti terjemahan baru. Kita saling mendoakan supaya kita sembuh. Tapi ada yang kedua, yaitu restored, artinya dipulihkan sebagaimana keadaan semula. Bapak Ibu Saudara, semua ayat ini saling berhubungan, saling berkaitan. Kalau hari ini Tuhan mengingatkan kita mendoakan orang lain, maka itu bukan tanpa sebab, bukan tanpa tujuan. Selain kita mendoakan orang lain untuk membawa kebaikan bagi mereka, kita membawa nama mereka di hadapan Tuhan supaya Tuhan tergerak untuk menolong mereka. Tapi bagi kita sendiri, mendoakan orang lain itu akan membawa pemulihan bagi diri kita. Mendoakan orang lain itu akan menggerakkan hati Tuhan untuk ada perkenanan Tuhan di atas hidup kita. Ketika Tuhan melihat kita mendoakan orang lain, bahkan musuh kita, bahkan orang yang menganiaya kita, maka Tuhan akan tersenyum dari surga. Dia akan melihat, dia akan bangga melihat anak-anaknya mendoakan orang lain, bahkan orang lain yang membenci dia sekalipun. Tuhan akan sangat bangga punya anak-anak yang seperti itu. Dan ketika kita mau melakukan ini, kita taat kepada firman Tuhan pagi hari ini, kita mau saling mendoakan, kita mau mendoakan orang lain, bahkan orang lain bukan hanya orang yang kita kenal, bukan hanya orang yang baik kepada kita, tapi juga musuh kita, orang yang merugikan kita pun kita mau doakan. Maka perkenanan Tuhan itu ada atas hidup kita. Dan kalau perkenanan Tuhan ada atas hidup kita, apa yang kita minta, apa yang kita ajukan permohonan kepada Tuhan, itu dengan mudah Dia akan turuti. Dengan mudah Tuhan akan memberikan jalan keluar. Tuhan akan memulihkan kehidupan kita, terutama memulihkan hati kita terlebih dahulu. Kalau kita sudah bisa mendoakan orang yang merugikan kita, artinya kita sudah melepaskan pengampunan kepada mereka. Dan kalau kita sudah melepaskan pengampunan, maka kita sudah dipulihkan hati kita. Tidak ada hati yang pahit dalam diri kita. Dan Tuhan bisa bekerja secara leluasa. Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini berjudul renungan pagi hari ini, yang Tuhan minta, sekalipun kita dirugikan orang lain, sekalipun kita juga sudah punya banyak kebutuhan untuk diri kita dan keluarga kita, tapi yang Tuhan mau, kita juga berdoa untuk orang lain. Berbahagialah Bapak Ibu Saudara sudah mendengar firman Tuhan, kemudian menyimpan dalam hati dan melakukannya. Bila segala hormat, pujian, kemuliaan kembali hanya kepada Tuhan Yesus saja. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Bapak, firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan kepada kami bahwa kami harus saling mendoakan, kami harus mendoakan orang lain supaya kami sembuh dan pulih. Kami yakin, kami percaya kalau Ayub mengalami pemulihan setelah mendoakan sahabat-sahabatnya. Demikian kalau kami setiap hari mau taat kepada firman Tuhan, kami mau menyisihkan waktu kami ketika kami berdoa, kami mau menyelipkan nama-nama orang yang kami kenal, bahkan orang-orang yang tidak suka dengan kami, orang-orang yang merugikan kami mau mendoakan mereka, maka kami yakin, kami percaya
berkat Tuhan, janji Tuhan itu akan terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Bapak buat firman-Mu, tanamkan, meteraikan firman-Mu dalam hati kami. Jadikan kami pelaku firman-Mu yang setia. Pagi hari ini hamba-Mu berdoa untuk setiap jemaat Tuhan dalam setiap aktivitas masing-masing. Tuhan, kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah agenda Tuhan yang terjadi dalam hidup kami. Biarlah kehendak Tuhan yang terjadi. Karena kami yakin, kami percaya kalau kehendak-Mu yang terjadi, maka itu yang terbaik bagi kami. Kami akan berkemenangan bersama Tuhan hari ini. Terima kasih Bapak, inilah doa kami. Kami serahkan semua ke tangan Tuhan, yang di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, kami sudah bersyukur. Amin. Selamat pagi Bapak Saudara, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.